Radio Lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yes. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Islam Yes Radio. Untuk edisi hari ini Rabu 23 Juni 2021. Dan untuk hari ini materinya akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Mukrorudin yang sudah ada di sini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan membahas kelanjutan dari minggu kemarin di tentang kurban. Silakan untuk sahabat Des yang ingin ikut bertanya bisa lewat SMS ataupun WhatsApp nomor kami di 0812 2665 774. Dan untuk memulai kajian Islam hari ini saya persilakan pada beliau Bapak Ustadz Mukrorudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Yes, di mana saja berada yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini kita masih meneruskan tema yang minggu kemarin tentang kurban. Kemarin sudah ditentukan bahwa kurban adalah merupakan sunnah. Nah sekarang setelah mengetahui bahwa kurban itu hukumnya sunnah dan mempersiapkan membeli kurban, dan setelah kurban tersedia tinggal menunggu waktu kapan disembelih atau dipotong binatang kurban tersebut. Binatang kurban yang ditentukan untuk kurban kemarin sudah disampaikan, yakni kambing, sapi, dan unta dan sejenisnya. Adapun sekarang waktu penyembelihan kurban, wa waktu dabhi min waktu sholatil aidi ila ghurubis syamsi min akhir ayyami tasyrik. Jadi waktu penyembelihan binatang kurban, waktu sahnya penyembelihan binatang kurban itu mulai selesainya sholat Idul Fitri. Jadi selesainya sholat Idul Adha, sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik. Berarti waktu menyembelih binatang kurban itu setelah sholat Idul Adha sampai maghribnya, akhirnya maghribnya hari tasyrik, yakni tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Terus hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini waktu penyembelihan binatang kurban itu selama 4 hari. Pertama diawali dari setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Namun di sini perlu diketahui, sholat Idul Adha bukan merupakan syarat sahnya memotong binatang kurban, itu bukan. Maksudnya di sini yadkhulu waqti tadhiyati idza tala'ati syamsu yaumin nahar wa maddo qadra raqnataini wa khutbataini khafifatin ala madhab. Jadi waktu pemotongan binatang kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Atau di sini kalau tidak sholat Idul Adha berarti saya potongnya tidak sah, bukan. Tetap memotongnya itu sah asalkan waktu tersebut perkiraan
umumnya itu sudah selesai sholat Idul Adha. Hingga ini dijelaskan wa ma do qadra raqataini, sekiranya setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, setelah terbit setelah terbit, nah di situ kira-kira cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Ini setelah terbitnya matahari, bukan fajar tapi matahari. Atau dalam penjelasan lain disebut itu sudah masuk waktu duha, karena ada qadra raqataini. Setelah selesai sholat Idul Adha atau kira-kira sudah selesai sholat Idul Adha, bagi yang tidak ikut melakukan sholat Idul Adha, itu waktu diperbolehkannya memotong binatang kurban. Jadi kalau dipotong sebelum waktu itu, berarti kurbannya tidak sah. Bukan masuk kurban, tapi hukumnya sunnah. Nah ini awalnya. Adapun akhirnya, waktu akhir pemotongan binatang kurban, yakni sampai tenggelamnya matahari pada hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik tadi disebutkan tanggal 11, 12, 13. Nah, selagi belum maghrib, tanggal 13, selagi belum maghrib ini masih diperbolehkan untuk memotong binatang kurban. Itu masih sah. Tapi apabila sudah lewat maghrib, ya hukum kurban tersebut sudah tidak sah, tapi hukumnya di situ apa sedekah, bukan hukum kurban, tapi hukumnya sedekah sebagaimana biasa. Ya tetap mendapat pahala, tapi bukan pahalanya kurban, tapi pahalanya sedekah daging kurban. Ya, itu yang pertama mengenai waktu. Adapun di sini sunnah-sunnahnya ketika penyembelihan. Penyembelihan sunatnya itu dilakukan sendiri bagi orang yang kurban. Jadi orang yang kurban itu sunatnya menyembelih disembelih oleh sendirinya. Tapi apabila di situ in ahsana, apabila pinter, apabila bisa menyembelih, itu dilakukan sendiri. Kurban sekambing, maka sahibul kurban itu sunatnya sendiri. Ini bagi kaum laki-laki apabila memang bisa dan pinter cara penyembelihan. Apabila tidak bisa, tidak pinter, malah salah, maka hendaknya diwakilkan. Biasanya pasrah kepada panitia, monggo saya pasrah untuk penyembelihan binatang kurban saya. Ini apabila, dan apabila kaum perempuan, seorang perempuan kurban, hendaknya kalau perempuan sunnahnya langsung diwakilkan, diserahkan kepada orang lain. Jadi yang diserahi silahkan siapa saja, itu boleh, itu sah. Mau ke panitia bisa, mau sama keluarga yang laki-laki bisa, mau pada saudara atau tangga juga bisa. Jadi kalau kaum perempuan, walaupun di situ pinter, tapi sunnahnya itu diwakilkan. Itu yang pertama. Lalu di situ membaca bismillah. Bismillah. Ini sunnah ya, maknanya di sunnah. Walaupun tidak membaca bismillah ya tetap sah karena orang tersebut orang muslim. Itu membaca bismillah. Lalu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah baca bismillah, membaca sholawat, wastiqbalul kiblati, dan binatang tersebut dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Ini bagaimana kalau sapi? Sapi kan gede, besar.
Kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa untuk merobohkan sapi saja itu sudah serepotan. Jatuhnya tidak tepat pada tempat yang sudah disediakan. Dan ini bagaimana? Untuk menggeser ke tempat yang telah disediakan susah. Kadang-kadang sudah kasihan. Ini bagaimana? Ya memang sunahnya di hadapan kiblat. Tapi seandai kata di situ kok mau dihadapkan kiblat, sapinya itu sudah posisinya itu sudah susah, apalagi ditarik-tarik. Sapinya sudah stres, banyak yang nonton, lalu dirubuhkan, tambah stres lagi. Posisinya sudah berbaring, hanya tidak pada tempat yang disediakan, harus digeser. Kita bisa membayangkan kayak apa sakitnya, kayak apa takutnya. Maka andai kata malah menyakitkan, membelain untuk diposisikan arah kiblat, tapi malah menyakiti terlebih dahulu, itu ya boleh saja tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat. Namun sunatnya. Lihat juga cara penyembelihannya bagaimana. Kan 7 orang, kalau sapi itu cukup untuk 7 orang. Katanya sunnah bagi yang kurban itu menyembelih. Lah ini bagaimana 7 orang? Apa kita bareng-bareng menyembelih? Ya cukuplah kita wakilkan pada seseorang untuk penyembelihan tersebut. Kalau memang di antara 7 tersebut tidak ada yang bersedia dan tidak ada yang mau. Tapi kebanyakan biasanya kan nggak mau. Apalagi menyembelih sapi. Kalau yang tidak terbiasa melihat darah itu, apalagi darah sapi yang begitu banyak, melihat darah kambing saja yang nggak begitu banyak, itu nggak berani, apalagi sapi. Nah, di situ dihadapkan ke kiblat. Mungkin kalau kambing itu mudah, tapi kalau sejenis sapi itu memang susah. Apalagi jagalnya yang biasa merobohkan itu bukan ahlinya, biasanya susah, biasanya itu lama. Sudah sakit terlebih dahulu sapinya, bahkan sudah stres terlebih dahulu, sudah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, biasanya demikian. Terus selanjutnya, sebelum penyembelihan, posisi sapi sudah pada tempat penyembelihan, hendaklah bertakbir. Takbir bareng-bareng mengagungkan asma Allah. Setelah takbir lalu berdoa dengan qabul, yang doanya di sini disebutkan contoh Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Apabila dari diri sendiri, kurban kambing dipotong sendiri, berdoa Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, yang artinya Allah ini kurban dari panjenengan, dari engkau, wa ilaika dan ini untukmu, kembalikan untukmu. Kurban ini berasal dari engkau Tuhan dan aku kembalikan kepada engkau, maka hendaklah engkau menerima kurban ini. Kalau dalam doa yang panjang, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, kurban ini darimu dan aku kembalikan kepadamu. Semoga engkau menerima kurban ini sebagaimana engkau menerima kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang pendek ya cukup, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, andai kata dari saya. Dan kalau kita wakil dari orang lain, ya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan, sebutkan namanya. Itu dengan kita berdoa. Tustahabu at-tasmiyatu liqauli sallallahu alaihi wasallam fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Ya, berdasarkan firman Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kamu di situ memotong binatang, sebutlah nama Allah pada binatang yang dipotong tersebut, baik dalam keadaan kurban maupun di luar kurban. Wa fi sahihaini anna sallallahu alaihi wasallam hina dzabaha udhiyatahu qala bismillahi fala lam yasum halat li anna Allah ta'ala
abahadah bayi ahlil kitab. Nah, di sini sampai dijelaskan, ketika kamu memotong binatang, hendaklah sebutlah nama Allah. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW memotong binatang kurban, juga menyebut nama Allah. Dan tidak mengapa apabila di situ lupa tidak mengucapkan atau tidak menyebut nama Allah, maka di situ tetap hukumnya hukum binatang sembelihan tersebut itu hukumnya halal. Karena apa?